Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Saya ada dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya teman-teman semua dimanapun berada, semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Doa saya selalu, firman yang saya bagikan setiap kali melalui channel YouTube ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita semua mengalami pendewasaan rohani dari hari ke hari yang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Sama seperti Kristus adalah sempurna, dan kita juga berharap kita menjadi orang-orang yang menuju kepada kesempurnaan itu. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Puji Tuhan. Firman yang akan saya bawakan pada hari ini berjudul pujian dapat mendatangkan kuasa mujizat Tuhan. Pasti sebagian besar dari antara kita dan pada umumnya kita semua menyukai yang namanya lagu-lagu. Lagu-lagu, pujian, permainan alat musik itu akan sangat menyenangkan. Dan setiap hari sepertinya kita tidak pernah lepas dari yang namanya lagu-lagu. Lagu pujian ataupun permainan alat musik, instrumental dan sebagainya yang setiap hari kita dengarkan dapat merelaksasi kita. Tetapi ada yang harus kita ingat bahwa pujian pengagungan kepada Tuhan itu mengundang kuasa Tuhan. Haleluya. Dan dalam pembacaan tadi di sini adalah kisah di mana setelah Raja Ahab mati, maka yang menggantikan kepemimpinannya adalah anaknya yang bernama Yoram. Di dalam ayat yang kedua pasal yang ketiga dikatakan bahwa Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Pada waktu itu Raja Moab melakukan pemberontakan sehingga hal itu menimbulkan kepanikan di dalam diri Yoram. Sehingga karena kerajaannya mau diserang dan dia tahu bahwa kerajaan Moab itu sangat besar, maka ia ingin memanggil beberapa raja untuk bersama-sama dengan dia melawan kerajaan Moab. Sehingga dia mengajak Raja Yosafat, Raja Kerajaan Yehuda, dan juga Nabi Edom untuk berperang melawan Raja Moab. Dan apa yang terjadi setelah mereka mengadakan pertemuan, sebelum melaksanakan rencananya itu mereka terlebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan. Ini yang luar biasa. Padahal di dalam Alkitab tadi di ayat yang kedua dikatakan bahwa Yoram ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sementara pada waktu ingin melakukan perperangan, mereka terlebih dahulu meminta petunjuk Tuhan. Haleluya, ini hal yang luar biasa. Sebelum mereka melaksanakan rencananya, mereka mencari petunjuk Tuhan melalui nabinya. Dan pada waktu itu dimulai oleh Raja Yosafat. Dengan Raja Yosafat bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Itu di ayat yang ke-11. Akhirnya mereka pun segera menemui Elisa. Elisa tidak begitu saja menyampaikan pesan dari Tuhan. Ketika mereka mencari seorang nabi untuk meminta petunjuk Tuhan, mereka sudah mendapatkan nabinya, tetapi nabi ini tidak serta-merta langsung mengucapkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Walaupun mereka mendesaknya, kita melihat di sini ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara raja-raja, antara nabi-nabi Tuhan dan Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu itu Nabi Elisa mencari petunjuk Tuhan, mencari hadiratnya, melakukan persiapan dengan baik sampai akhirnya mereka benar-benar dapat diterima dengan sempurna umat-umat yang mendengarnya dengan cara mencari seorang pemetik kecapi untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Di sini hal yang luar biasa. Untuk mencari petunjuk Tuhan, mereka dengan penuh kehati-hatian, mereka dengan penuh persiapan, dan ternyata mereka membutuhkan seorang pemetik kecapi, atau dengan kata lain di masa yang sekarang pemain musik. Dan ketika pemetik kecapi itu menaikkan pujian kepada Tuhan,
Di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-15. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kita melihat di sini ketika pemain atau pemetik kecapi ini memainkan alat musiknya, menaikkan pujian kepada Tuhan, kekuasaan Tuhan itu meliputi dia. Yang ingin saya katakan di sini, teman-teman yang terkasih, berhati-hatilah dengan pujian, dengan penyembahan, dengan lagu-lagu yang kita naikkan. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu galau, lagu-lagu patah hati, itu akan mempengaruhi mood kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang mungkin cenderung akan terus larut di dalam kesedihan kita, di dalam kegalauan kita, bahkan akan menjadi orang yang berputus asa. Tetapi ketika kita menyanyikan pujian yang berisinya kekuatan, yang berisi semangat, yang berisi pengagungan kepada Tuhan, maka kekuasaan Tuhan juga pasti akan meliputi kita. Itu sebabnya kita harus memilih pujian penyembahan seperti apa, lagu-lagu seperti apa yang kita naikkan, yang kita nyanyikan. Dan kita melihat di sini, pada waktu pemetik kecapi itu sudah memainkan alat musiknya, kekuasaan Tuhan meliputi dia, pujian itu diperdengarkan, barulah firman Tuhan disampaikan. Dan apa yang terjadi, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pujian penyembahan ini, maka kemenangan pada akhirnya diraih oleh Yoram bersama dengan teman-temannya. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan Moab. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga dikatakan, engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika Allah bersemayam, ketika Allah bertahta di atas puji-pujian, maka dia berarti hadir, maka dia berarti ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau Allah hadir, Allah ada, berarti apapun yang akan kita minta karena hatinya sudah disenangkan, maka dia akan memberikannya kepada kita. Tembok Yeriko juga roboh lewat puji-pujian. Ketika mereka sudah berkeliling 7 kali, maka tembok Yeriko juga roboh. Bukan cuma sekedar berkeliling, tetapi mereka menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Jika kita sedang ada di dalam kesulitan, jika kita sedang ada di dalam beban yang berat, naikkan pujian yang mengimani dan percaya kepada Tuhan. Ada begitu banyak lagu-lagu pujian rohani yang pada saat ini kita dapat dengarkan di YouTube atau di gereja, dimanapun, karena banyak juga pencipta-pencipta lagu rohani yang benar-benar diilhami oleh Roh Kudus, sudah menciptakan lagu-lagu rohani yang terbaik, yang siap untuk kita naikkan, yang siap untuk kita nyanyikan, daripada kita menyanyikan lagu-lagu galau yang hanya akan membuat kita menjadi sedih, kecewa. Bahkan jangan salah, ada juga lagu-lagu yang isinya adalah pengagungan kepada kuasa kegelapan. Hati-hatilah teman-teman yang terkasih di dalam memilih untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Jika lagu-lagu pujian itu sesuai dengan firman Tuhan, kata-katanya sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, maka nyanyikanlah itu dengan penuh iman dan percaya, maka itu akan terjadi bagi kita. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Allah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika kita ada di ibadah di gereja, ada orang yang mengatakan, saya mau melewatkan pujian penyembahan, saya cuma butuh firman Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan salah. Pada waktu pujian penyembahan itu seperti gerbang untuk kita memasuki pelataran Tuhan. Jangan anggap remeh pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguhlah setiap syair demi syair, kata demi kata, bait demi bait, dari setiap pujian yang dinyanyikan, yang dinaikkan kepada Tuhan, nyanyikan itu dengan penuh kesungguhan dari dalam hati kita yang terdalam, dan juga dengan suara yang Tuhan sudah ciptakan. Mari kita melakukan kidung pujian yang indah kepada Tuhan. Bukan karena kebagusan suara kita, tetapi ketika kita mengeluarkan suara kita yang sudah diciptakan Tuhan ini dengan sempurna, dengan baik, maka pujian itu juga pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap bersemangat dengan menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Ini juga untuk menciptakan persekutuan, hubungan kita yang intim setiap hari dengan Tuhan. Bukan hanya dengan doa-doa, tetapi kita juga
harus menaikkan pujian-pujian kita kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang suka dipuji. Jika kita tidak ingin memuji Tuhan, firman Tuhan katakan, bahkan Tuhan mengatakan bahwa benda-benda mati pun Tuhan sanggup suruh untuk dapat memuji Tuhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita tidak tersinggung ketika benda-benda mati itu nanti yang akan memuji Tuhan, sedangkan kita yang sudah diberikan kehidupan, nafas hidup, bahkan suara yang baik, kita enggan untuk memuji Tuhan. Saya percaya pada hari ini kita akan menjadi pemuji-pemuji dan penyembah Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu melafalkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita lewat suara kita, lewat kidung pujian yang sudah Tuhan taruhkan di bibir mulut kita setiap hari. Dan kita percaya Tuhan pasti akan disenangkan. Dia hadir, maka dia juga siap untuk memberkati kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang menyukai pujian, pengagungan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.